Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sidika, ketemu lagi bersama saya Asti di podcast Sidika seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Beberapa waktu yang lalu, kita melaksanakan pesta sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2022 yang diadakan di Qatar. Dan Argentina keluar sebagai juaranya. Jadi kalian termasuk tim yang senang atau tim yang sedih karena jagoan kalian kalah? Saat tim yang kita dukung kalah, pasti kita merasa sedih. Tapi jangan sampai kesedihan itu berlarut-larut hingga menjadi depresi, denial, dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Semoga hal itu tidak terjadi kepada kita ya. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang kunci gagal move on dalam hidup. Hari ini kita akan ngobrol tentang move on. Dan tentu saja hari ini saya ditemani oleh psikolog handal Kota Kediri, Mbak Kristika Satyaruni, SPSI, MPSI. Saat ini beliau aktif bertugas sebagai ahli psikolog di RSUD Gambiran Kota Kediri. Selamat datang di podcast Sidika, Mbak. Terima kasih Mbak Asti, kita sudah diundang dan diajak bergabung di podcast ini. Iya, apa kabar? Baik dan harus selalu baik. Alhamdulillah. Iya. Ngomongin tentang Piala Dunia ini, kira-kira Mbak Kristika ini jagoin tim mana atau negara mana? Argentina dong, yang menang dong. Iya. Tapi kalau kemarin misalkan Prancis yang menang, saya jago Prancis nih. Pokoknya jago yang menang gitu ya, Mbak ya. Jago yang menang. Nah, tentang kalau tim yang menang pasti kita pasti seneng ya. Tapi kalau tentang tim yang kalah seperti Perancis atau negara-negara yang lain, Iya. Mungkin banyak fans-fans yang kalah itu merasa sedih sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu bisa disebut gagal move on. Nah, menurut Mbak Kristika, yang menyebabkan para fans fanatik sepak bola ini merasa sedih berkelanjutan, denial, hingga stres saat tim jagoannya kalah itu seperti apa? Oke, baik. Pembahasan yang menarik sekali ya Mbak Asti yang kita boleh bicarain ya, yang mungkin juga dialamin oleh banyak orang ya, bahkan ribuan orang ya. Nah, perasaan itu adalah perasaan yang wajar sebenarnya. Jadi ketika kita berharap sesuatu, lalu kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi, wajar kalau kita sedih, kita merasa kecewa, dan bisa jadi ada emosi marah juga. Saya rasa itu emosi yang wajar ya. Nah, sekarang kalau sampai gagal move on, sampai tadi Mbak Asti bilang akhirnya mengganggu aktivitas, nah itu yang tidak boleh. Karena apa? Akhirnya mengganggu aktivitas membuat kita menjadi nggak produktif, gitu. Nah, kalau sedih atau kecewa berkelanjutan itu apa hal yang wajar, Mbak? Oke, nah sebelum kita jawab, kita perlu pahami dulu nih, ada bentuk-bentuk emosi atau macam-macam emosi. Nah, yang kita ketahui, emosi itu ada emosi senang, ya, bahagia. Ada emosi sedih, kemudian ada marah, ada kecewa, ada takut. Nah, itu adalah bentuk-bentuk emosi dan tidak ada emosi yang negatif. Nah, kalau nggak ada emosi yang negatif, berarti kalau sampai marah itu sampai mengganggu orang lain atau sampai merusak barang itu, apakah termasuk emosi yang positif juga? Oke, nah marah ya, marah itu tadi saya bilang emosi itu nggak ada yang negatif. Marah, apakah marah itu bukan emosi negatif? Contohnya kayak gini Mbak Asti nih. Mbak Asti misalkan lihat nih, ada anak kecil yang dikerjain sampai dia nangis, sampai dia ketakutan. Nah, kira-kira Mbak Asti melihat itu jadi marah, wajar nggak? Iya, Wajar kan? Kemudian sedih ya. Misalkan kita ditinggal sama kekasih kita, ya. Iya. Oke. Galau. Atau mungkin ada orang yang kita sayangi meninggal dunia, lalu kita menangis dan sedih. Boleh nggak? Boleh. Wajar nggak? Wajar. Wajar. Justru semakin nggak wajar kalau kita nggak baik, kita nggak sedih, nggak nangis. Ada apa ini? Ya. Nah, oleh sebab itu tidak ada emosi yang negatif. Semua emosi itu dibutuhkan untuk kasus-kasus dan situasi-situasi tertentu. Nah, yang tidak boleh itu adalah ketika kita terlalu intens larut dalam emosi itu. Seperti tadi Mbak Asti bilang, marah sampai marahin orang, sampai ngerusak barang. Nah, itu artinya apa? Individu tersebut sedang dalam emosi yang intens, ya, yang besar banget, yang kuat banget, sehingga bisa merusak, destruktif, ya, dan bisa membuat dia mengalami sesuatu yang nggak nyaman. Itu yang tidak boleh, ya. Termasuk juga dengan bahagia, ya, bahagia.
Kalau misalkan kita terlalu senang sampai kita lupa menjalankan aktivitas dan kewajiban kita, juga nggak baik juga gitu loh. Jadi segala sesuatu tuh harus sesuai dengan koridornya, sesuai dengan intensitasnya. Wah, berarti kalau seumpama kita sedih terus memendam itu malah nggak baik ya Mbak ya? Nggak baik, karena kita akan terlarut dalam emosi kesedihan yang begitu intens. Sedih berlarut-larut ya, karena jagoan kita kalah, karena kita ditinggal sama kekasih kita, kemudian berhari-hari hanya menangis ya, nggak kerja, nggak kuliah, nggak sekolah, itu yang tidak boleh. Artinya apa? Itu terlalu intens dalam emosi tertentu. Oke. Oh gitu. Nah, kali ini tema kita kan tentang gagal move on. Selain gagal move on dari kekalahan tim kesayangan kita kalah tadi, move on tentang masa lalu, move on dari mantan tentunya, atau hal buruk yang pernah dialami. Dari segi psikologis sendiri, move on itu seperti apa? Oke, move on itu kita mulai beralih ya, dari sesuatu yang mungkin kita rasa nggak nyaman ya, kemudian kita beralih ke sesuatu yang lebih membuat kita nyaman. Nah, kalau gagal move on berarti kita nggak bisa bergerak, nggak bisa move dan terjebak di dalam emosi itu. Akhirnya mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain. Ini yang nggak boleh. Nah, oleh sebab itu wajar ketika kita menghadapi situasi yang nggak nyaman, ya kekecewaan, ya kesedihan, ya kekalahan, lalu ada kekecewaan, ya. Kemudian kita yang harus kita lakukan adalah keep moving, terus bergerak. Bergerak untuk apa? Ke arah kehidupan yang lebih baik. Ya, life must go on. Hidup harus terus mengalir. Oke, yang lalu biar berlalu. Kita punya masa depan. Nah, sedangkan pilihan kita tetap stay di masa lalu, meratapi kekalahan, atau kita menatap masa depan, itu kita punya hak atas pilihan ini. Ya, kita yang punya menentukan apakah kita akan terus meratapi masa lalu, kekalahan ini, atau kita mulai menata hidup, menatap masa depan. Berarti jadi kendalinya itu tergantung pada diri kita sendiri, ya Mbak ya? Betul sekali. Karena kan kebanyakan orang-orang walaupun sudah berusaha, tapi ternyata yang dipikirkan tetap masih yang lalu-lalu ini, masih tetap kecewa seperti itu. Iya, kembali pilihannya, kita mau sedih atau mau bahagia. Berarti kalau mau bahagia nggak boleh ingat-ingat yang jelek-jelek di masa lalu ya. Ya seperti kaca spion aja lah, boleh untuk melihat sepintas, ya untuk flashback sepintas untuk kita mengevaluasi diri, boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah kita terjebak di situ, sehingga kita nggak move on gitu loh. Sedangkan kita ini punya masa depan yang harus kita tata. Itu yang jauh lebih penting. Masa depan lebih penting. Iya harus dong. Nah, kenapa sih orang bisa gagal move on, sedih berkelanjutan, dan mungkin bisa dibawa di kehidupan sehari-hari sampai bisa mengganggu aktivitas juga? Oke, gagal move on karena dia terlalu intens dalam sebuah emosi tertentu. Itu yang akhirnya membuat dia jadi nggak produktif. Nah, kalau kita lihat ya, kesehatan mental menurut standar WHO, orang yang sehat mental itu adalah satu, orang yang mampu produktif, terus berkarya, memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan, terus memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Nah, kalau misalkan akhirnya kita karena gagal move on, kita nggak bisa keluar dari zona yang membuat kita terjebak itu, akhirnya kita nggak bisa beraktivitas, nggak bisa produktif, nah itu akan mengganggu kesehatan mental kita. Ya kan, seperti tadi saya bilang ya, sedih berlarut-larut, akhirnya nggak kuliah, nggak sekolah, nggak bekerja. Artinya apa? Ada tanggung jawab yang lebih besar yang akhirnya terabaikan. Nah, di satu sisi dengan dia terus sedih berlarut-larut, secara mental dia jadi semakin tidak sehat. Belum lagi misalkan dia gagal move on lalu marah-marah terus dengan keadaan ya, ketemu orang marah yang semula berteman karena temen ini jagonya yang menang, akhirnya berantem lah mereka. Nah ini yang nggak boleh ya, akhirnya apa? Merusak relasi. Marah yang akhirnya membuat destruksi ya, merusak orang lain, merusak hubungan dengan orang lain, dan juga merusak dirinya sendiri, penyakitin dirinya sendiri. Nah ini yang juga tidak boleh ya. Oh, berarti seperti itu. Nah, untuk mengontrol emosi supaya enggak sedih berlarut-larut, enggak terus-terusan setiap hari sedih, itu seperti apa? Oke, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Asti ya. Nah, emosi itu baik sedih, bahagia, senang, kecewa ya. Emosi itu tadi tidak ada yang negatif. Emosi itu sifatnya fluid, cair, mengalir. Jadi
ketika ada emosi itu muncul, ya, ada stimulus yang membuat kita merasakan emosi itu, satu kuncinya, terima perasaan itu. Itu penting banget. Terima kekecewaan itu. Terima fakta bahwa kita kalah. Terima fakta bahwa kita tidak mendapatkan seperti apa yang kita ekspektasikan. Nah, acceptance, penerimaan ini penting. Tetapi ketika individu itu denial, dia tidak mau menerima, dia mengelak, dia menyangkal, maka dia akan terus terjebak dalam emosi-emosi yang akhirnya membuat dia larut seperti itu. Nah, itu kunci yang pertama, ya. Terima perasaan itu, alirkan emosi itu. Terus kalau sedih, pahami bahwa kita sedang sedih. Kita ingin menangis, nggak apa-apa. Ambil waktu, ambil jeda, ya. Kalau kita ingin menangis di kamar, nggak apa-apa, menangis di kamar. Kalau misalkan kita ingin menangis dalam ibadah kita, dalam sholat kita, dalam tahajud kita, itu jauh lebih baik lagi. Ya, biarkan perasaan itu mengalir, hadir dan mengalir di hati kita. Jangan ditahan, jangan dipendam, jangan denial. Nah, terkadang banyak juga individu yang akhirnya pura-pura bahagia, ya, sedih, ya, diputus dari pacar, kemudian dia pura-pura bahagia. Ya, dia foto, ya, selfie sana selfie sini, lagi makan, ya, dia sedang bohong sama dirinya sendiri. Nah, ini nggak bagus juga karena ini akan menimbulkan luka yang baru. Kemudian kendalikan emosi, jangan melakukan sesuatu yang impulsif. Ya, terkadang ketika emosi kita tidak stabil, kecenderungan manusia adalah melakukan sesuatu yang impulsif, sulit dikendalikan. Contohnya nih, karena dia marah, putus sama pacar, potong rambut pendek atau dicat warna merah, buang sial, tahu itu katanya. Nah, perlu kenali dulu emosi kita, ya. Jadi tunggu emosi kita supaya stabil dulu, baru kita melangkah melakukan sesuatu yang mau kita lakukan, ya. Termasuk juga begitu putus dari pacar, langsung cari pacar yang baru, udah siapa aja, yang penting statusku nggak jomblo, ya. Nggak boleh. Nah, itu perilaku yang impulsif, nggak boleh, ya. Itu artinya kita sedang menuruti, ya, menuruti kemauan, keinginan sesaat, yang pastinya itu nggak baik juga. Nah, tadi kuncinya yang pertama, acceptance, terima perasaan itu hadir di hati kita, lalu alirkan. Kemudian mulai kendalikan emosi kita, jangan melakukan sesuatu yang bisa merusak orang lain, merugikan diri kita sendiri, atau perilaku-perilaku impulsif yang bisa memberikan dampak lanjutan di kemudian hari. Kemudian penting banget, ya, sesuai dengan kesehatan mental menurut WHO, keep moving, ya, terus bergerak. Nah, terus bergerak, jangan stay di situ, ya, ayo please move on. Keep moving, ayo bergerak. Bergerak kemana? Ke arah yang lebih baik. Bergerak bagaimana caranya? Lakukan hal-hal yang bikin kita senang, ya, hal-hal yang sederhana aja, mengapresiasi diri sendiri, ya, menghargai diri sendiri, memaafkan diri sendiri, itu penting banget. Karena terkadang apa, seseorang gagal move on karena dia nggak bisa maafin dirinya sendiri. Ada terjebak lagi perasaan ini semua karena salahku, ya, aku salah ambil keputusan, ya, dia ninggalin aku karena aku, misalkan aku nggak setia atau apa, ya, ini karena salahku. Oke. Sebatas untuk evaluasi diri boleh, tetapi kita tidak boleh terlalu menyalahkan diri sendiri. Nah, keep moving, terus bergerak, lakukan hal-hal yang positif dan produktif, lakukan hal-hal yang bisa bikin kita senang, ya. Kemudian penting banget untuk menjaga pikiran kita untuk tetap positif, ya. Bagaimana yang bisa kita lakukan? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada hal yang baik. Nah, tinggal kita belajar peka. Hal-hal baik itu apa? Ya, kita harus peka. Karena apa? Pasti kalau kita sudah menanam mindset kita, segala sesuatu pasti ada hal yang baik, ada tujuan baik, kita akan mulai peka. Ya, oh, aku nggak sama dia, mungkin ada yang jauh lebih baik, ada yang terbaik buat aku dan terbaik buat dia. Oh, kemarin Perancis kalah, ya, bisa jadi itu buat Perancis sama-sama berbenah, ya, untuk lebih baik lagi, menyiapkan diri lagi untuk Piala Dunia di 4 tahun berikutnya. Nah, mindset positif, berpikir positif itu penting banget. Kemudian mengalirkan emosi itu ada banyak cara. Ya, kalau kita nyaman, ada teman yang bisa kita buat percaya untuk cerita, ayo cerita, ayo curhat. Ya, mungkin kalau kita curhat sama teman, mungkin teman nggak selalu bisa kasih solusi. Tetapi ada hati yang mau mendengar. Ya. Ada hati yang mau berbagi dengan kita. Dengan kita cerita, meskipun kita nggak dapat solusi, paling nggak beban kita bisa lega, beban mental kita bisa berkurang.
ya, dengan curhat bercerita. Atau kalau sulit untuk kita bercerita, kita bisa nulis. Di dalam psikologi ya ada intervensi writing terapi menulis. Sederhana banget. Kita bisa menuliskan apapun yang jadi ganjalan beban mental kita. Misalkan nih, kita lagi sedih, tuliskan kesedihan itu apa. Kita lagi marah, tuliskan kemarahan kita itu apa. Tuliskan di kertas. Ya. Tuliskan di kertas dan biarkan emosi mengalir ya. Saya kalau nerapi klien ya, kalau misalkan dia sedang dalam kondisi depresi ya, dia nulis sambil dia nangis. Oke ya. Bahkan dia nggak bisa nulis kata-kata. Dia hanya bisa gambar atau bahkan hanya coret-coret. It's okay, nggak apa-apa. Ya, karena sesuatu nggak harus dengan kata-kata kok. Ya, kalau bisa dengan tuliskan, alirkan itu dengan tulisan. Ya, jadi ada beberapa cara untuk mengalirkan emosi. Dari faktor-faktor tersebut, seperti yang Ibu Kristika sudah bicarakan tadi tentang emosi, terus depresi dan lain sebagainya. Apakah gender atau apa ada hal yang lain yang mempengaruhi hal tersebut? Oke, ya. Faktor kepribadian itu bisa berpengaruh, ya. Ada orang yang bisa cepat move on, ada orang yang nggak bisa cepat move on. Ya. Salah satunya adalah faktor kepribadian. Dan move on itu adalah perasaan yang subjektif banget. Artinya apa? Tidak ada batasan waktu antara satu orang dengan satu orang yang lain. Ada orang yang cepat, ada orang yang butuh proses. Ya, sehingga kita nggak boleh judgement. Alah gitu aja kamu lemah banget, cemen banget. Alah gitu aja dipikir banget. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita harus hargai bahwa masing-masing pribadi punya proses. Yang itu nggak bisa kita generalisasikan. Masing-masing pribadi punya kerentanan mental, ya, dan punya kekuatan mental. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menghargai masing-masing proses tadi. Ya. Seperti itu. Dan mungkin kita sering mendengar, udahlah nanti waktu yang akan menyembuhkan. Nah, saya balik tanya sama Mbak Asti, kira-kira benar nggak seperti itu? Bisa dibilang benar atau tergantung kitanya juga, tapi ya kayaknya kalau kayak gitu. Benernya kenapa kira-kira? Benernya karena selama waktu berjalan itu kita melakukan hal yang lain yang mungkin bisa mengalihkan kegelisahan atau kekhawatiran kita gitu ya. Iya, ya, jadi tepat sekali ya. Jadi memang waktu akan menyembuhkan, tetapi bukan berarti kita akan pasif. Keep moving, terus bergerak. Ya, itu yang jauh lebih penting. Waktu akan menyembuhkan kalau dalam proses melewati waktu itu kita melakukan hal-hal untuk menyembuhkan luka batin kita. Kita melakukan hal-hal yang positif dan produktif. Kita menjaga pikiran kita untuk tetap berprasangka baik. Kita menjaga relasi kita untuk tetap baik dengan tidak melakukan hal-hal yang destruktif. Nah, itu waktu akan menyembuhkan. Tapi kalau dengan berjalannya waktu kita hanya diam aja dan tetap terjebak bahkan dalam situasi yang nggak bisa move on ini ya sama aja gitu loh. Berapapun waktu berjalan ya sama aja, kita nggak akan pernah mendapatkan situasi yang lebih baik gitu. Berarti kalau kita lagi sedih atau gimana nggak boleh diem diri di kamar terus-terusan. Mungkin boleh, cuman nggak boleh lama-lama gitu ya Bu ya. Boleh, ya tadi kan kita bilang berikan ruang buat emosi itu hadir dan mengalir. Tetapi yang tidak boleh, jangan terlalu intens. Menangis sampai berhari-hari, sampai nggak mau makan, ya, nggak mau keluar kamar, nggak berangkat kerja, nggak kuliah, itu yang tidak boleh. Ya, itu artinya kita nggak bisa mengendalikan emosi kita. Gitu. Tadi kan kita udah membahas tentang cara mengontrol. Nah, untuk mengalihkan atau meredam emosi sendiri itu seperti apa? Meredam emosi ya. Kalau meredam itu mungkin saya membayangkannya seketika itu kita dalam kondisi emosional, misalkan marah ya. Kita lagi marah banget gitu ya. Misalkan nih jagoan kita kalah, rasanya udah dunia udah mau runtuh gitu ya. TV udah rasanya udah mau dilempar aja gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu ya, kita ambil jeda sesaat ya, tarik nafas walaupun hanya 3 atau 4 detik itu ya, 3 atau 4 detik itu sudah memberikan waktu yang cukup, jeda yang cukup buat otak ini berpikir, sehingga apa, kita tidak akan melakukan sesuatu yang impulsif. Nah, sering kan kita jumpai ada orang yang marah langsung nonjok. Pernah lihat itu? Ada orang yang marah langsung lempar gitu, pernah. Barang gitu. Nah,
itu artinya apa? Ada perilaku primitif yang nggak bisa terkontrol. Nah, oleh sebab itu, saat kita dalam kondisi emosional yang intens banget, kuat, besar banget, ambil jeda. Sekedar tarik nafas, meskipun 4-5 detik, itu cukup. Memberikan ruang bagi otak ini untuk berpikir, ya, untuk menahan emosional yang besar tadi. Itu yang sederhana banget. Nah, nanti kalau memang kita masih dalam kondisi emosional yang kuat banget, ya, tarik nafas belum membantu, kita bisa berjeda dulu dan berjarak, ya. Berjarak itu artinya kita pindah dulu, ya, pindah dulu dari situ, dari stimulus yang bisa membuat kita marah itu, ya. Nah, kita bisa minggir dulu, ya, kita bisa duduk dulu, ya. Duduk dulu, atau kita sambil minum dulu, minum yang segar, yang dingin, ya. Berjeda, berjarak. Itu hal yang simple banget yang bisa kita lakukan, tetapi it works, itu efektif loh, ya, dan bisa dicoba. Cuman terkadang, ya, seseorang itu terkadang melepaskan, ya, kondisi yang full of emosional itu, sehingga apa? Akhirnya merusak. Ya, merusak relasi, ya, merusak hubungan, ya, yang itu akhirnya akan berdampak lebih panjang lagi. Iya. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau sedih, sampai merusak keseharian atau merusak siklus tidur, sehingga siklus tidur kita tuh nggak berubah, atau kalau pagi jadi tidur, malamnya begadang. Nah, itu apa sampai perlu membutuhkan bantuan profesional? Baik, ya. Ketika kita sudah tidak mampu lagi mengendalikan emosi dan berlarut-larut akhirnya mengganggu aktivitas, dan kita merasa bahwa kita sudah nggak bisa menyelesaikannya sendiri, di situ butuh bantuan profesional, ya. Bisa ke psikolog, ya, bisa ke psikiater, ya, supaya kita bisa pahami, ya, kita bisa gali, kita bisa periksa, ya. Bisa jadi itu bukan hanya masalah yang baru saja terjadi. Bisa jadi itu adalah akumulasi dari masalah-masalah yang mungkin bertahun-tahun sudah ditumpuk dan direpress, sehingga meledaknya di situ. Bisa jadi, ya, meledaknya kebetulan jagonya kalah. Bisa jadi itu ada tumpukan-tumpukan masalah-masalah emosional di masa lalu, sehingga ketika kita sudah nggak mampu mengatasinya sendiri, mungkin kita perlu humble, kita perlu rendah hati, ya, untuk boleh ke profesional, untuk bisa diselesaikan secara profesional juga. Karena kan mungkin teman-teman atau sobat Sidika ini masih merasa aku nggak gila, aku nggak perlu ke psikiater atau ke psikolog. Mungkin masih merasa kayak gitu, kayak masih merasa malu, padahal seperti kita merasa rendah diri atau merasa sedih berkelanjutan itu juga perlu, ya, ternyata. Ke psikolog nggak harus dengan gangguan jiwa, nggak harus, ya. Malah membantu sebelum menjadi gangguan jiwa berlebih gitu. Dan paradigma psikologi sekarang adalah psikologi positif, ya. Kita tidak melulu bicara tentang gangguan mental, ya, tetapi bagaimana kita bisa membantu individu untuk bisa bertumbuh dan berkembang menjadi lebih optimal. Contoh nih, ya, buat adik-adik yang masih SMA, mungkin masih bingung mau kuliah di mana nih, ambil jurusan apa nih. Nah, peranan psikolog tuh bisa bantu di situ. Jadi kita bisa assessment, kita bisa gali apa yang jadi bakat minatnya dia, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi kira-kira jurusan yang tepat sesuai dengan bakat, minat, dan kepribadianmu adalah di sini, ya. Sehingga apa? Nanti ketika masuk kuliah dia bisa enjoy, karena dia menjalanin proses perkuliahan yang memang sesuai dengan bakat, minat, dan kepribadian dia. Jadi senang, passionnya ada di situ. Gitu. Itu. Berarti, ya, termasuk potensi akademiknya lebih tergali gitu, ya? Iya, jadi nggak sekedar di akademik sebenarnya, bisa lebih luas lagi. Gitu. Ya, jadi ke psikolog itu nggak harus dengan masalah sebenarnya, enggak. Tapi misalkan bagaimana supaya kita bisa jadi individu yang lebih optimal, ya. Mungkin kita ingin tahu apa sih passion kita, ya. Mungkin kita bisa tahu sebenarnya aku ini tipe pribadi yang seperti apa sih, gitu. Kira-kira aku lebih nyaman dengan orang seperti apa sih? Nah, kita bisa gali, kita bisa assess kepribadiannya. Supaya apa? Kita ketika berinteraksi itu bisa lebih menyenangkan, lebih hangat, lebih nyaman gitu. Jadi sekali lagi ke psikolog bukan karena masalah kejiwaan loh, ya, bukan, ya. Iya. Biasanya kan ke psikolog itu identik kalau udah masalahnya
kayak nggak bisa ditolong sama orang lain baru psikolog gitu. Iya, itu stigma yang memang terbangun di masyarakat. Nah, oleh sebab itu di kesempatan ini boleh dong sebagai psikolog saya sampaikan juga kepada masyarakat ya. Boleh. Silakan. Jadi ke psikolog itu nggak melulu tentang masalah, enggak. Jangan tunggu kita sakit dulu, enggak. Tapi ketika mungkin ada hal-hal yang bikin kita nggak nyaman, ya kita bisa sharing kan, ya secara profesional. Dan yang saya sampaikan tadi, ya mungkin kita pengen tahu apa sih bakat minatku. Ya, besok aku kuliah di jurusan apa sih? Boleh banget gitu loh. Termasuk juga kita mau pembinaan karir ya. Kira-kira pekerjaan yang cocok dengan aku apa sih? Oh, kayak gitu juga bisa. Bisa banget gitu loh. Karena kalau kita bekerja, ya kita ini kan kita tahu apa sih jadi passion kita, kemampuan kita, ya. Sehingga kita akan mengerjakan sesuatu yang memang benar-benar kita sukai dan kita mampu di situ. Ya, karena banyak juga loh yang bekerja tetapi mohon maaf mungkin kita nggak punya kompetensi di situ. Mohon maaf mungkin jiwa kita nggak ada di situ sehingga kita mengerjakan ya hanya sekedar menjalankan tugas kewajiban kita kayak robot nih, pagi datang sore pulang, pagi datang sore pulang, nggak ada feel di situ. Nggak ada rasa di situ. Nah ini yang akhirnya membuat individu nggak bisa optimal ya. Jadi dengan bantuan psikolog tadi berarti kita lebih enjoy dalam menjalani akademik ataupun pekerjaan nanti ya kalau... Yes, harapannya begitu. Nah, terakhir nih, tips untuk Sobat Sidikat menjaga kesehatan mental itu seperti apa ya Mbak ya? Oke, menjaga tips untuk menjaga kesehatan mental ya. Baik, yang pertama tetap lakukan hal-hal yang positif dan produktif ya supaya kita bisa terus berkarya, kita bisa memberikan yang terbaik, kontribusi yang terbaik bagi masyarakat kita. Kemudian akui, terima semua perasaan yang hadir dalam diri kita. Mungkin kita merasakan kesedihan, mungkin kita sedang marah ya. Terima perasaan itu, alirkan. Dan jangan melakukan hal-hal yang bisa merusak, destruktif ya, merusak relasi maupun merusak hubungan kita dengan orang lain. Dan jangan melukai diri kita sendiri. Kemudian ya kita bisa melakukan hal-hal yang bisa bikin kita senang, bisa bikin nyaman ya. Hal-hal yang kecil aja, mengapresiasi diri sendiri, kemudian memaafkan diri kita, kemudian terus memacu diri kita untuk hal-hal yang baik dan bisa berbagi kebaikan dengan orang lain ya. Nah, seperti itu tips yang sudah diberikan oleh Ibu Kristika untuk menjaga kesehatan mental kita, Sobat Sidika. Nah, terima kasih Ibu Kristika sudah berkenan hadir, memberikan informasi yang penting banget buat Sobat Sidika tentunya. Oke, sama-sama Mbak Asti. Iya, semoga sehat dan bahagia selalu Ibu ya. Terima kasih sama-sama. Bahagia kan pilihan kita ya. Kita mau milih bahagia atau enggak. Apapun kondisinya kita tetap bahagia kok. Ya kan? Karena bahagia itu dari hati kita. Pokoknya semuanya ada di dalam diri kita tentunya ya. Betul sekali. Selain kesehatan fisik, kesehatan mental itu juga penting Sobat Sidika. Saya Asti, sampai jumpa di episode Sidika minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam germas, sehat, bugar, produktif, ceria. Sampai jumpa.